Oke, halo guys, ketemu lagi sama saya Riris di channel Park Saloy. Dan hari ini kita akan ngebahas kata-kata bijak dari para khalifah. Untuk video pertama ini kita ngebahas tentang kata-kata bijak dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, khalifah pertama di muka bumi ini. Oke. Ya udah kita langsung aja ya. Tapi sebelum itu, sebelum saya ngajakin teman-teman untuk ngobrol tentang kata-kata bijak dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, kalau misalnya teman-teman ngerasa bahwa kata-kata ini layak untuk di-share, layak untuk teman-teman terus ingat gitu ya, ayo dong ambil handphonenya, bikin status WA atau share kemana aja. Oke. Ya udah kita langsung aja. Ini adalah kata-kata bijak dari Abu Bakar Ash-Shiddiq yang melegenda. Oke. Yang pertama itu, memang sulit untuk bersabar, tapi menyia-nyiakan pahala dari sebuah kesabaran itu jauh lebih baik. Nah, ini yang pertama. Saya ulangi, memang sulit untuk bersabar, tapi menyia-nyiakan pahala dari sebuah kesabaran itu jauh lebih buruk. Aku bilang baik apa buruk sih tadi yang pertama? Tadi singkatnya ini, saya ulangi lagi deh. Memang sulit untuk bersabar, tapi menyia-nyiakan pahala dari sebuah kesabaran itu jauh lebih buruk. Nah, ini yang pertama ya. Oke, yang kedua, siapa yang menjauhkan diri dari sifat mengeluh, maka ia mengundang kebahagiaan. Siapa yang menjauhkan diri dari sifat mengeluh, maka ia mengundang kebahagiaan. Oke, itu yang kedua. Terus yang ketiga, manusia tahu dirinya itu lemah, tapi herannya dia terus tidak taat pada yang maha kuat ya. Sekali lagi, manusia tahu dirinya itu lemah, tapi herannya dia terus menerus tidak taat pada yang maha kuat. Nah, ini adalah 3 kata-kata dari Abu Bakar Ash-Shiddiq yang melegenda ya. Oke, kita kulik-kulik lah ya. Memang sulit untuk bersabar, tapi menyia-nyiakan pahala dari sebuah kesabaran itu jauh lebih buruk. Oke. Memang benar ya, sulit banget untuk bersabar gitu ya. Apalagi untuk sesuatu yang kita inginkan. Kadang-kadang kita pengen segala sesuatunya itu instan. Kita pengen seperti yang udah saya ulas di video saya sebelumnya. Teman-teman kalau misalnya belum nonton aja ya. Jadi segala sesuatunya itu tidak ada yang instan. Kadang-kadang apa yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan rencana gitu ya. Nah, tapi sabar adalah pilihan terbaik untuk itu gitu. Memang sulit ya, sulit banget gitu. Misal nih, kayak nge-YouTube ini gitu ya. Kita pengennya segala sesuatunya instan misalnya. Kita pengen apapun itu sesuai dengan rencana kita gitu. Pengennya 3 bulan monet tapi nggak monet gitu ya. Akhirnya ya ngelakuin cara-cara yang curang gitu. Jadi jangan ya. Segala sesuatu itu tidak ada yang instan. Sabar itu lebih baik loh. Dan ketika kita sabar itu akan jadi bagian pahala kita. Nah, jadi jangan jadi apa ya? Jadi sesuatu yang buruk gitu ya. Karena menyia-nyiakan pahala dari sebuah kesabaran itu jauh lebih buruk, kata Abu Bakar Ash-Shiddiq. Nah, jadi mari kita sama-sama belajar sabar ya. Saya juga kadang-kadang nggak suka sabaran gitu ya. Untuk segala hal gitu ya. Jadi, tapi ingatlah seperti yang sudah juga saya ulas di video sebelumnya, ketika kita menghadapi segala sesuatu itu tidak sesuai dengan rencana kita, ingat nih ya. Selalu gaungkan dalam hati bahwa semuanya datang dari Allah, semuanya pasti terbaik insya Allah. Nah, karena Allah itu lebih tahu ya kapan waktu terbaik untuk segala sesuatu yang kita inginkan. Nah, jadi jangan lelah untuk ambil wudhumu, jangan lelah untuk bicara panjang lebar di sujud terakhirmu padanya ya. Nah, ini maaf sekali lagi, ini bukan untuk menggurui, saya hanya ingin men-share kata-kata yang menurut saya layak untuk di-share. Oke, itu yang pertama ya. Terus yang kedua nih, siapa yang menjauhkan diri dari sifat mengeluh, maka ia mengundang kebahagiaan. Nah, jadi yang masih suka ngeluh nih, ayo dong bangun ya. Jangan terus mengeluh gitu. Jadi kadang-kadang kita
Bahkan untuk hal-hal kecil aja kita ngeluh gitu ya. Contoh nih, mau berangkat kerja, begitu keluar, widih panas banget, ini mah jadi males mau kerja gitu. Terus ketika mengusahakan sesuatu, waduh ini kok sulit banget ya, kok nggak kayak kaya ya, miskin aja terus. Jadi hilangkan sifat mengeluh seperti itu ya. Jadi nikmati semuanya, untuk segala hal-hal yang kita niatkan baik gitu ya, untuk semuanya lah gitu ya, untuk segala yang kita upayakan gitu. Intinya jangan mengeluh, apalagi kalau misalnya udah punya pasangan gitu, yang udah punya istri gitu, pintar-pintar, widih nih orang makan terus misalnya kan, gendut jadinya kamu misalnya kayak gitu ya. Jadi jangan kayak gitu, jadi jangan banyak mengeluh, karena begini ya, mengeluh itu maka akan disertai dengan ucapan-ucapan yang tidak bagus ya. Ah, contoh nih, panas banget ya ini ya. Ya, andai saja kaya gitu ya. Tapi ya gini-gini aja hidup, mungkin sampai mati kayak gini. Nah, omongan itu doa ya. Jadi seorang yang mengeluh itu, dia padahal udah bagus nih, seandainya aja kaya gitu, tapi akan dilanjutkan dengan kata-kata yang jelek berikutnya gitu, tapi kayaknya bakal sampai mati kayak gini. Nah, saya cuma mau bilang omongan itu doa ya. Setiap yang terlontar dari mulut kita itu adalah doa, dan kita tidak tahu kapan ya, kapan dari setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita ini akan diaminkan oleh malaikat ya. Jangan sampai nih pas bilang kayak gitu, aduh panas banget, andai aja kaya ya gitu. Ini pas bagian andai aja kaya ini nggak didengar nih sama malaikat, nggak diaminin gitu. Pas bilang kayaknya sampai mati miskin kayak gini, terus tiba-tiba malaikat aminin, amin katanya. Nah, beneran sampai mati lo miskin gitu. Jadi singkatnya, jauhkan sifat dari mengeluh ya, berpikirnya positif aja. Balik lagi tuh dengan ulasan yang pertama ya, sulit memang untuk sabar ya, sulit banget gitu, tapi sekali lagi, ketika kita berhenti untuk mengeluh, maka itu akan mengundang kebahagiaan. Oke, itu yang kedua ya. Oke, selanjutnya ini nih, manusia tahu dirinya itu lemah ya, tapi herannya dia terus-menerus tidak taat pada yang maha kuat. Ini adalah sifat alami kita ya. Banyak sekali nih, banyak banget gitu ya. Banyak banget yang kayak gini gitu. Bahkan mungkin menurut saya semua orang pernah melakukan kayak gini gitu ya, termasuk saya gitu. Jadi tujuan saya menyampaikan ini bukan untuk menggurui, singkatnya ya. Saya ingin men-share kata-kata yang menurut saya bisa memperbaiki kita, bisa menjadi inspirasi buat kita gitu ya. Dan manusia tahu dirinya itu lemah, tapi herannya dia terus tidak taat pada yang maha kuat. Kita kadang-kadang nih udah tahu bahwa semua yang ada di muka bumi ini, bahkan nanti setelah kematian kita, itu semuanya milik Allah gitu ya. Cuman ketika kita mengalami sebuah kesulitan, ketika kita merasa segala sesuatu yang kita hadapi itu tidak mampu kita tanggung gitu ya, beban yang kita pikul ini terlalu berat gitu, kita kadang-kadang lupa bahwa kita ini maha lemah gitu ya, dan ada yang maha kuat. Kita lupa untuk menghadapnya, kita lupa untuk bercerita dengannya, kita tidak mau ataupun seolah-olah menganggap enteng gitu ya, enteng aja gitu soal ibadah ini gitu, soal bercerita kepadanya. Yang paling gampang itu adalah ketika kamu duduk, ketika kamu merasa segala sesuatunya tidak mampu, maka yang paling gampang itu, maka ingatlah yang maha kuat ya, ingatlah Allahmu gitu, ingatlah Tuhanmu gitu. Itu yang paling gampang ya. Jadi
jangan kayak gitu. Ayo kita berusaha bersama-sama jadi orang baik, menjadi lebih baik. Mungkin saat ini saya pun sama, saya juga bukan orang yang baik gitu ya, tapi setidaknya kita berusaha untuk jadi yang terbaik gitu ya. Seperti di video sebelumnya gitu ya, saya ada bahas tentang ketika kamu tidak mampu untuk bersaing dengan para solihin, tentang amal ibadahnya gitu ya, maka setidaknya kita mampu untuk bersaing dengan para pendosa untuk istighfarnya. Nah, itu adalah yang paling mudah ya. Teman-teman udah nonton belum videonya? Kalau belum, silahkan nonton ya di video sebelumnya, sebelum hari ini gitu ya. Saya lupa video yang mana. Jadi singkatnya, terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah selalu banget ngikutin saya, ngikutin saya men-share kata-kata bijak yang menginspirasi dalam hidup gitu ya. Mau dari itu dari para ulama, terus saya juga sempat kemarin itu ngebahas video tentang cinta-cintaan gitu ya, tentang wanitaku. Teman-teman udah nonton apa belum? Kalau misalnya belum nonton, silahkan nonton. Yang lagi bucin-bucinnya tuh ayo dong nonton ya. Dan sekali lagi buat teman-teman yang ngerasa bahwa apa yang saya sampaikan ini, yang saya share dengan kawan-kawan juga sama seperti saya, maksudnya bahwa kata-kata yang saya sampaikan ini benar-benar membekas di kalian gitu ya. Ayo dong ambil handphonenya, share, bikin status WA ya. Oke, dan seperti kata Caca, ini video pertama, saya bakal banyak bikin video hari ini sama seperti kemarin. Ini part 1 ya. Oke. Dan seperti kata Caca, semoga terhibur dan menginspirasi. Dadah, I love you. Dadah.